亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引。祷告，阿门。今日聖先也，莫非先也。阿公阿婆，即個按年紀按提了，即個春夏嘅日子了，去多為即個親戚姊妹禱告，為呢個數碼的禱告，阿門。只有啥先做，或者將先莫按將先莫，加莫見堂夫婦羅生莫，對嗎？呀，還是上回的禱告，聖經呀，聖經as well嘅人呀。Yang saya pilih dia mereka tanya kita sensif mau jauh tu. Iya, chú giáo chú ăn họ, iya chú cháu phu ngại, thì thôi đã xuống tàu vô mi thì tàu phu ngại thì chỉ cả chú giáo chú ăn họ, semua bộ sỏi thì tàu suy ngại ăn họ tu, kakek chú giáo chú, amin. Ya, terima kasih udah memberikan sembako dan berupa uang bulanan kepada Bukon. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih atas bantuannya dari Abalok Jamblang, dan juga terima kasih kepada Pendeta Ibu Soreng yang telah memberi bantuan kepada saya, uang GoPay untuk anak kami, uang belanja, dan juga beras tiap bulannya yang kami dapat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 一生爱你，跟随你，一生奉献，一生不回头，我爱你，跟随你。爱你是我的喜乐。Mengenangmu di hidupku, anugerah indah bagiku yang tak akan pernah terganti.
yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Terima kasih Tuhan Yesus, yang menyembah-Mu Tuhan. Dalam budi hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Tuhan yang mendengar doa kami, ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Kau yang melihat Yesus, semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Yesus yang bela kami. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami, ada di tengah keluarga kami Tuhan. Kami bergandeng tangan dengan keluarga kami saat ini, berdoa, berseru padamu Yesus yang ajaib, yang mendengar doa kami. Haleluya. Doaku, pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu menguatkan kami. Tercurah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tercurah. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata, kami tahu pasti Yesus yang bela kami. Haleluya.
bagi nama Tuhan. Tuhan, kami tahu apapun keadaan hidup kami hari ini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, ajar kami makin hari makin setia mengiring Tuhan. Oh Tuhan, makin bisa hidup dalam iman, dari satu pada satu iman. Apapun kami lihat keadaan sekeliling kami yang mungkin tidak terlalu baik, kami percaya Tuhan ada dalam hidupnya kami Tuhan. Hari ini Tuhan, sungguh kami mau memuji-Mu. Di dalam masalah kami, dalam sukacita kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Berikan kami roh puji-pujian Tuhan, dan Engkau bertata atas pujian kami. Setiap daripada yang siap muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pingon tiung cimoy. Bagaimana kabarnya seminggu Bapak Ibu? Katakan dengan iman. Luar biasa, antusias bersama Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama, apapun keadaanmu hari ini, ada kuasa dalam puji-pujian, ada sukacita yang melimpah yang mengalahkan semua ketakutanmu. Hari mari kita bersorak pada Tuhan. Haleluya. Yuk, yang ada di rumah hari ini, senggol kiri kanannya, suruh dia mereka bangkit berdiri. Kita muji Tuhan bersama. Haleluya. Goyahkan kaki kiri dan kiri kanan. Luapkan sukacitamu. Hadiah gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Jangan biarkan ketakutan kekhawatiran ada dalam hidupmu. Sama-sama katakan. Akan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Terima kekuatan dan sukacita dimanapun kau berada saat ini. Pujinya katakan haleluya. Karena apa Bapak Ibu? Karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati lagi, karena Yesus ada di keluargamu. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam terima. Tercurah atas kita. Senggol kiri kananmu, lihat yang masih bermurang durja, katakan Tuhan ada di dalam kita, di tengah-tengah kita, di keluargamu. Katakan bersukacitalah, jangan khawatir. Sama-sama katakan ya, sukacita. Sukacita dalam Tuhan. Lebih keras lagi, lebih keras lagi, biar rumahnya bergoyah. Haleluya. Terima
baik buat Tuhan, seluruh sukacita kita. Haleluya Tuhan, Engkau bertata atas puji-pujian kami. Selain Kau tiada yang lain Tuhan, yang ada pada kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, bila kami mau datang sebelum kami dengar firman Tuhan, siapkan hati kami. Saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan, mensyukuri karya salib yang Tuhan berikan, yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Apa artinya kesusahan di dunia ini Tuhan? Jikalau kami punya Engkau, penjamin hidupnya kami Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Biar manis dia dengar, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kami tetap memuji-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah yang layak, Allah yang bertata. We raise our hands, kami angkat tangan kami memuji-Mu Tuhan. Tuhan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Selain Kau tiada lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah. Apapun keadaan kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu Yesus Tuhan dalam hidup kami. Tiada yang lain. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Lebih lagi lebih lagi, pejamkan matamu, angkat tanganmu, katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu, tiada yang lain, tiada yang lain, satu di hatiku. Yesus, Yesus, boleh enggak yang masih kuat angkat tangan di rumah, angkat kedua tanganmu dan puji Tuhan yuk. Lebih lagi ya, katakan pada Tuhan, Juru Selamat penebusmu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku.
bersyukur. Berikan penyembahan yang terbaik. Katakan pada Tuhan, oh Yesus, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain Tuhan. Tuhan, bawa kami lebih dan lebih dalam lagi Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk menyembah-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Haleluya, 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 Sungguh Tuhan, selain Kau tiada yang lain di dalam hidup kami Tuhan, baik di bumi maupun di surga. Ajar kami di masa-masa yang susah ini, kami makin dekat pada Tuhan, makin bergantung pada Tuhan saja, makin melekat pada ponggok anggur yang benar. Dan kami tidak akan susah-susah berdoa. Kami berdoa biar semua usaha pekerjaan yang hari terus dibukakan dalam nama Yesus. Semua yang sakit disembuhkan Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau menjamah setiap tangan-tangan yang terangkat, semua hati-hati yang membutuhkan Engkau. Kami tahu Engkau Allah yang begitu besar, jauh lebih besar daripada semua masalah kami, jauh lebih besar daripada semua sakit penyakit kami, pergumulan kami Tuhan. So how great is our God. Besar Allah kami, buat wosen chen weita, ni se chen weita Yesus. Biar kami memuji-Mu Tuhan, mengatakan dalam iman kami, kalau Engkau lebih besar daripada apapun dalam hidupnya kami. Raja yang turun bagi kami, itu cukup dalam hidupnya kami hari-hari ini Tuhan. Haleluya. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. Terangnya bersinar, kegelapan telah sirna. Saat Kau hadir Tuhan, kegelapan sirna. Sujudlah padanya, sujudlah padanya. Worship chân quay ta,歌颂你生命，chân quay ta，见你的感觉，我想chân quay ta. Apapun bahasa kita punya, puji Dia di atas segala bahasanya kita. Beginning and the end, beginning and the end. Allah Tritunggal, ketiganya Esa, ketiganya Esa, hajat dan mulia, hajat dan mulia. Chân quay歌颂他的名，歌颂你生命，真伟大，见你的感觉，我生真伟大，我生真伟大，我生真伟大，歌颂你的名，颂你的名，真伟大，
He's the name above the name. Name above all names. You are worthy, Lord. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is thy name. Mulialah namamu Tuhan di dalam hidup kami. Yesus, mulialah namanya. Dialah yang disembah, sebab besar dan ajaib Kau Tuhan. Sorak-sorak kami bagi nama Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, yang percaya Engkau berkarya dalam hidup kami saat ini Tuhan. Kami terima kemenangan. Sebentar kami mendengar firman Tuhan, berikan kami hati yang lembut Tuhan, telinga yang terbuka untuk bisa ditegur, diingatkan dan belajar firman Tuhan. Berkarya di tengah-tengah kami Tuhan, kami siap hanya di dalam Tuhan Yesus. Allah yang baik. Haleluya. Haleluya, shalom saudara-saudara. 平安弟兄姊妹， Kita bersyukur masih diberi kesempatan beribadah hari ini. 主啊，實際係感謝主，還有機會係嚟崇拜敬拜上帝。 Nah, beberapa waktu yang lalu saudara saya menyampaikan bahwa Tuhan mau membawa kita kembali ke gereja mula-mula. 佢我都曬我講係頭呢就用班上帝帶我都曬多盡起初嘅教會， Yaitu gereja seperti yang ada di Kisah Rasul pasal yang kedua. 好似使徒行傳嘅教會之前嘅。 Nah, gereja mula-mula itu saudara, gereja yang mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus. 起初嘅教會用班行出用班做基督體嘅教會， Jadi karena mereka anggota tubuh Kristus, 因為佢都曬係基體出嚟嘅做基督嘅基體， mereka hidup dalam tubuh Kristus. 佢都發出做基督嘅身體嘅。 Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita hidup di dalam tubuh Kristus. 今年自己都曬嚟學習用班人發出做基督嘅基體嘅。 Kita mau baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. 這個係讀羅馬書第12章1至2節。 Nah, kalau kita baca sampai ayat 8, saudara, ini berbicara tentang tubuh Kristus. 因為這個讀到嘅第8節啊，就係講到做基督基體嘅。 Tapi kita hanya akan baca ayat 1 dan ayat 2. 這個單單讀第1至第2節。 Silakan. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 起初弟兄姊妹，你係上帝嘅恩賜，喺前面你的人，使到你的人能夠獻上你嘅身體、先會發自係聖潔嘅、係喜悅嘅，你係就係你嘅先前嘅敬拜。 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat
manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 你莫从了个世界，你爱改变了个思想，使到你能够分别係乜嘅上帝嘅旨意，係乜東西好嘅，係乜嘅喜悅嘅，係完全嘅。 Nah, Paulus bilang, saudara, hidup di dalam tubuh Kristus caranya adalah melakukan ibadah yang sejati. 使徒保羅講，即刻發出嚟敬拜上帝，用班嘅起初嘅教會啊，就係敬拜先前嘅教會。 Nah, apakah ibadah yang sejati itu, saudara? 用班先前嘅敬拜。 Ada 3 hal tentang ibadah sejati. 有3件事，即刻都講呢個先前嘅敬拜。 Yang pertama katanya kita mesti mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup. 第一個即個獻上，即個嘅身體先會發嘅事。 Jadi tubuh kita mesti persembahkan, 即 saudara. 個嘅身體啊，即個獻上本發嘅事，先會發嘅事。 Nah, kenapa tubuh kita, saudara? 當咪會講我即個嘅身體呢？ Sebab, saudara, tubuh kita adalah bagian dari tubuh Kristus. 因為即個嘅身體就係主基督機體嘅部分。 Sebab tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. 因為即個嘅身體就係主聖靈吃嘅物。 Roh Kudus berdiam di dalam tubuh kita, 主 saudara. 聖靈發在即個嘅心裏面。 Dan tubuh kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. 即個嘅身體唔係即個嘅了，但係已經主基督買過來了。 Karena itu, saudara, kita harus persembahkan dia sebagai korban yang hidup. Jadi即個愛獻上本嘅先會發嘅字。 Nah, kasih contoh apa artinya korban yang hidup. 你係乜嘅意思？按照獻上發嘅字本本樣一項。 Nah, zaman dulu, saudara, orang Israel kalau mau mempersembahkan korban di bait Allah, 以前以色列當佢係獻字本上在上帝嘅先田嘅時候， mereka nggak perlu susah-susah bawa korban dari rumah ke Yerusalem. 佢都實唔是啊帶呢個各樣嘅樣子帶到嗰個耶路撒冷嘅去， Nah, mereka cukup bawa uang aja. 佢單單帶鐳就夠了。 Ketika mereka sampai di bait Allah, 佢到到先田嘅時候， di belakang bait Allah itu sudah ada binatang-binatang yang siap dikorbankan. 在先田背後嘅按到所有嘅動物已經準備做得湯來獻祭了， Ada kambing, ada domba, ada sapi. 有牛羊各樣事， Ya, mereka itu udah dipilih, saudara. 佢都實選。 Dan sudah siap dipersembahkan di Kita korban. sa ay tang to bagi hian ji pun song ti. Nah, mereka itu dikurung di dalam sebuah kandang. Kita yi ja lung gai kim dan gi. Nah, binatang-binatang ini masih hidup, saudara. Lia gai thong bút si han sang lo. Tapi tujuan hidupnya cuma satu. Tane kia gai mục tiêu thay dịch khiển. Mereka hidup untuk dikorbankan, saudara. Nhưng mà ki phát cho chú hay pun những cái lời hiền ji thong pun những lời hiền ji pun chủ ai. Binatang-binatang ini nggak boleh dipakai untuk tujuan lain. Lia gai thong bút cho đã dùng pet giọng ai. Nggak boleh buat sate kambing, Cho đã saudara. cho sate kambing ai. Tongseng tidak boleh, Cho đã saudara. chủ tong xanh cho đã. Tapi saudara, ini binatang hidupnya cuma satu, siap dikorbankan di korban itu. Nhưng mà lia gai thong bút mesbah. phát cho ta. Ki ji sai ta nan ji giọng chuẩn bị pun những thong lời hiền ji pun chủ ai. Nah, nanti orang Israel datang tinggal pilih, saya mau yang ini. Các chị sẽ là những lời tao tài lý lời kiểu ngay mai lý khai ngay hiện lý khai chi. Dia dibawa, mbek, saudara, Điều gió cái chỗ tài thì thông, dikorbankan. kiểu thông là hiện chi. Nah, demikian hidup kita, saudara. Chỉ phải ảnh nhận chỉ cái đó xa cái Kita semua korban yang hidup. Kita chỉ cái đó hidup, xa hay phát cái chi cho song ti miền trên. tapi hidup kita nggak boleh untuk tujuan lain, saudara. Chỉ cái đó xa phát cho cho đó bút phép chọn cái mục tiêu. Hidup kita tujuannya cuma satu, Chỉ cái mục tiêu phát cho thế gì cái untuk dipakai oleh Tuhan, saudara. bún song ti lời lý dụng. Ya, makanya tubuh kita
persembahkan kepada Tuhan. 自家嘅身體啊，本獻上本主， Pakailah tubuhku Tuhan. 主啊，你利用我嘅身體吧， Karena ini milikmu Tuhan. 你冇我嘅身體係你 Ini 嘅， bagian dari tubuh Kristus. 你係你嘅主基督嘅機體嘅部分 Pakai。 tubuhku Tuhan. 主啊，你用我嘅身體 Untuk 吧， kemuliaan-Mu. 去榮耀你嘅名。 Sepanjang hari ini Tuhan. 每日我用獻， Aku tidak mau gunakan tubuhku untuk tujuan lain. 我唔會用我嘅身體用作撇樣嘅， Hanya untuk tujuan Engkau Tuhan. 單單愛來本意來利用吧。 Nah, waktu saudara persembahkan itu saudara. 當你按樣嘅心意獻上嘅時候， Wow. Saudara hidup di hadiratnya saudara. 你就發出上帝嘅通才中， Ya. Nanti saudara tinggal di hadirat Tuhan. 你吃出上帝嘅通才中， Maka hadirat Tuhan akan pimpin hidup saudara sepanjang hari itu. 一個通才就會帶領你舊日嘅通才。 Sehingga saudara lakukan apapun di hadiratnya. 你做乜嘅東西要在做嘅通才中， Bangun pagi saudara ada di hadirat 你 Tuhan. 就算睇行起來要做嘅通才， Waktu saat teduh pagi saudara ada di hadirat 就 Tuhan. 算睇你行來做到要做嘅通才。 Ya, waktu saudara naik motor ada di hadirat Tuhan. 當你企定摩托飛你做工要做嘅通才， Nah, kalau pria-pria lagi naik motor saudara. 男子人當佢騎摩托飛， Kalau nggak ada di hadirat Tuhan. 就係冇做嘅通才中， Lewat cewek yang cakep saudara-saudara. 看到個妹仔正正嘅， Ya Tuhan. 哇主啊，佢講 Ya minta ampun. Ya. 免打本嘅， Saudara. Tapi kalau saudara tinggal di hadirat Tuhan. 但係你喺出做嘅通才中， Saudara takut akan Tuhan. 你要敬畏做嘅心， Saudara nggak berani melakukan dosa. Saudara. 你唔敢做罪嘅生死。 Ya, ketika kita lihat komputer kita atau kita punya iPad, 當即刻看即刻嘅 iPad 嘅時候， kita nggak berani sembarangan, saudara. 即刻唔敢亂接。 Coba, kebanyakan orang lihat iPad kan gini, saudara. 按當人家看 iPad 嘅時候， Ya, lihat nggak ada orang dia lihat betul. 可能冇人看機嘅時候， Tapi kalau saudara begini, pasti saudara nggak berani sembarangan. 係 saudara. 嘢冇做人你擺些隻田唔敢亂看。 Ketika berhubungan sama anggota keluarga, 當你跟一個家屬嘅人溝通嘅時候， saudara ada di hadirat Tuhan. 你要去做嘅通才中， Jadi apapun yang kita lakukan, 你做乜嘅東西， saudara lakukan di hadirat Tuhan. 你做出上帝嘅恩膏嘅通才 Nah, 中。 ini namanya di dalam bahasa Latin namanya coram Deo, di hadirat Tuhan. 就會去做嘅恩膏中， Ya. Nah, saudara itu cuman istilah, saudara 你 nggak 做 usah 乜 pusing. 嘅反應呀？ Nah, sekarang poin yang kedua, saudara. 呢個第二嘅部分， Kalau saudara udah tinggal di hadirat Tuhan, 你出上帝嘅通才中嘅時候， maka ayat yang kedua terjadi, saudara. 第二嘅經節會發生喺你身上。 Terjadi pembaharuan pikiran. 一個思想要重生，要重新，要改 Maka 變。 Roh Kudus akan munculkan pikiran-pikiran yang nggak benar dari hati dan pikiran kita. 做聖靈為出一心裏為走出一個思想出本一啲。 Misalnya saudara lagi naik motor, 可能你咧騎大摩托飛嘅時候， tiba-tiba Roh Kudus ingetin, 做聖靈為記得你。 tahu nggak kenapa kamu suka suka tengkar sama istri? 當咪你為點解你老婆相吵？ Kamu dulu waktu kecil banyak lukanya kamu. 哦，之前你很細嘅時候，你按到本人家傷害心， Ya, kamu nggak deket sama orang tua. 你為你個一個家愛唔親切到佢唔錫你， Dimunculin sama Tuhan pikiran-pikiran yang nggak benar. 家唔冇嘅思想、壞嘅思想，佢為本意想開嚟本意啲。 Terus Roh Kudus tolong kita, saudara, 做聖靈就為幫助你， supaya kita bisa buang pikiran ini. 使到你後 L 係呢個壞思想。 Dan kalau itu luka, supaya kita bisa sembuh 就係你要傷害心，一傷害心超得支持， dan ganti pikiran yang salah itu
基本把你本個嘅五毛嘅思想變對來， dengan pikiran firman. 佢用新嘅反應本一嘅思想 Nah, 中， itu pembaharuan 你 pikiran. 就按照你重新一嘅思想， Kita akan alami itu tiap hari. 你每日為要照你每日改變一嘅思 Kalau 想， kita udah persembahkan tubuh. 在你獻上一嘅身體，先會發展嘅 Nah, 時候。 sekarang yang terakhir, saudara. Poin Lihat. yang ketiga. 第三個， Ibadah nggak bisa dilakukan sendirian aja. 你嘅敬拜上帝唔係賜悔，唔係你設家嚟做賜悔。 Karena ayat 3 sampai ayat 8 bicara tentang tubuh Kristus. 你唔係知道第八節講我做基督嘅機體， Jadi kita hidup dalam tubuh itu nggak sendirian, saudara. Jika Kita Fat bersama dengan yang lain. 發出做嘅機體唔係設家，設家要夾劈晒做一下。 Makanya ibadah sejati ini mesti dilakukan sama-sama dengan komunitasnya, dengan komsel atau kompak. Jadi 呢個重新嘅敬拜啊，我夾要呢個小組做一下，設家持續做一下。 Nah, waktu kita lakukan ini, saudara, 當自己都晒銀用行出來嘅時候， wow, dahsyat sekali. 就按鐵片。 Saya udah lama praktek Roma 12 ayat 1 sampai 2, udah lama dari zaman dulu, saudara. 我之前就行出呢個羅馬12章就是節嘅新嘅法。 Tapi nggak kurang efektif, saudara. Tapi cerita mau maju作用啊，冇咪要 Satu hari Tuhan bilang, enggak, ini bukan sendirian, ini dipraktekkan sama-sama. 要你做對我講，你唔係你設家咧，要一班人設家熱車來行出來。 Waktu kita praktekkan sama-sama. 當我都小組一班車行嘅時候， Wow, sang kepala itu menggerakkan tubuhnya untuk saling tolong-menolong. 設家嘅頭啊，佢感同設家嘅機體啊，設家互相幫持。 Dia menggerakkan badannya kalau ada yang sakit disembuhin, saudara. 佢感同一個身體啊，都係要嘅機體，都係要不平嘅，能夠要應該嚟為佢禱告。 Jadi pembaruan pikiran itu terjadinya lebih dahsyat. Jadi jika思想重新啊，更加嘅恐怖。 Ya kan, saudara, kalau ada satu badan yang luka misalnya bagian ini, 好 luka. 像本身要爛塌嘅時候， Siapa yang paling sakit, saudara? 係馬殺最痛嘅， Kepala paling sakit. 頭拿最痛。 Nah, kepala nggak akan biarin aja nih kalau sakit badannya. 頭拿結唔係等你痛結唔係用起嚟。 Pasti dia suruh tangan yang satu bantu sembuhin dia. 幾時前咗喊住一列戰列好列少，我你掹掹咩都捉佢過佢好之後， Ambil obat itu taruh. 你拿捉嚟攞佢過好佢之後佢。 Maka waktu saudaraku ya kita hidup dalam tubuh, makanya kita saling menyembuhkan. Jadi jika saya head做基督嘅身體嘅時候，機體嘅時候，互相支持。 Nah, itulah ibadah yang sejati. 呢就係真正嘅崇拜嘅敬拜。 Nah, bagaimana kita mempraktekkannya, saudara? 將班嘅自己都晒嚟，識行出嚟呢？ Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana kita 自己 mempraktekkannya. 嚟 saudara. 要愛分制解釋更簽了。 Nah, saudara, bersama dengan saya ada Mardi. Ya, Mardi adalah salah satu leader kita, Korsel ya, di Abalov Industri. Iya, Kak. Ya, selamat datang, Terima Mardi. kasih. Nah, mungkin Mardi bisa kenalkan nggak teman-teman kita yang kamu ajak hari ini untuk sharing? Baik, Kak. Ya, bersama dengan saya juga ada Cia dan Nana. Mereka juga dari jemaat di sini ya, Jamblang juga ya. Jadi nanti juga akan sedikit berbagi apa yang mereka sudah ikuti, apa yang Kak Edi sedang ajarkan hari-hari ini. Ya. Nah, saudara, saya mau sharing bagaimana kita mempraktekkan ibadah sejati itu secara praktis. Ini kalau saya mulai dengan saya dulu. Nah, biasanya saya pagi-pagi habis saat teduh, baca Alkitab, renungin, kirim saat teduh. Nah, saya ambil waktu kira-kira 15 menit sampai setengah jam. Kadang-kadang bisa sampai 1 jam. Nah, tapi minimal 15 menit saya puterin lagu-lagu yang sifatnya instrumen, yang dimana saya bisa tenang di hadirat Tuhan. Kemudian saya mulai mempersembahkan tubuh. Jadi saya bilang, Tuhan, ini tubuh bukan milikku lagi, milikmu Tuhan. Tuhan, aku persembahkan.
biarlah dia hidup di hadirat-Mu selalu. Apapun yang dia lakukan di hadirat-Mu. Nah, saya praktekin terus saya nyembah, terus saya bersekutu dengan Tuhan. Nah, setelah itu ya, yang kedua saya mulai lakukan Roma 12 ayat 2. Ya, saya mulai berkata begini, Tuhan, temukan kalau ada pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, perilaku-perilaku yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tunjukkanlah Tuhan. Ya, Tuhan nyatakanlah sepanjang hari ini Tuhan, bukan hanya pagi ini. Ya, nanti Roh Kudus ambil alih itu. Nah, kemudian kadang-kadang saya jurnal. Saya tulis apa yang Roh Kudus nyatakan. Ntar dia bisa ngomong, ya kemarin tuh kamu ya sama istri, ya kamu tuh kasar. Itu pikiran dari mana itu? Ya, atau kamu orangnya nggak aman. Ya, kenapa kamu orangnya takut dikritik misalnya ya. Dia menyatakan banyak pikiran-pikiran. Nah, saya catat itu. Ada pikiran-pikiran yang sifatnya ulang-ulang. Seringkali muncul lagi. Nah, itu biasanya adalah kubu-kubu, stronghold yang sudah lama mengakar dalam diri kita. Nah, itu kita perlu sharing sama komunitas kita. Nah, biasanya saya sharing sama istri saya, kompak saya, ya, sharing, minta dia doain saya supaya saya bisa lepas dari ikatan-ikatan itu. Nah, itu biasanya saya lakukan. Nah, sama-sama saya lakukan dengan kompak saya atau dengan komsel sama-sama, dan itu efektif sekali, Di. Wow, luar biasa ya Kak ya. Menarik sekali ya, ternyata praktikalnya itu seperti itu mudah sekali kita lakukan ya Kak ya. Jadi saya juga sekitar dari tanggal 7 Juni lalu sampai sekarang udah hampir 2 bulan, 1,5 bulan lebih. Kak Edi ada ajarkan tentang hal yang sama tuh Kak. Jadi habis saya menangkap tentang hal ini, saya mulai juga mempraktekkan bersama dengan istri dan juga dengan teman-teman komsel. Nah, jadi yang kami lakukan itu pertama saya sama istri dan juga teman-teman Fasel kita berdoa bersama. Nah, tetapi yang lebih menarik lagi setelah saya tahu tentang Coram Deo ataupun yang kayak diajarkan Roma 12 ayat 1 dan 2 untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, itu ibadah yang sejati. Wah, menarik sekali Kak. Jadi saya mulai melakukannya bersama komunitas sel kami. Kita doa sama-sama, dan ketika kita doa sama-sama itu kita persembahkan tubuh, kita serahkan hidup kita serahkan, dan kita sungguh-sungguh bangun pagi jam 6 pagi kita doa. Wow. Nah, ketika kita serahkan Tuhan kepada Tuhan pimpin, Roh Kudus mulai ingatkan. Menguji hati, ada hal dosa apa yang kita lakukan di hari-hari kemarin, apa yang tidak berkenan. Wah, ternyata ketika kita mengakui dosa tersebut, wah langsung tenang, damai, dan mulai merasakan pimpinan Roh Kudus Kak. Sepanjang hari ya dipimpin ya. Sepanjang hari Kak. Jadi dari pagi hari itu kita mulai ada yang mulai Tuhan tunjukin, singkapkan persoalan, masalah-masalah yang lampau, yang lalu. Wah, mulai disingkapkan sampai sepanjang hari, sampai sore, siang, malam, ketika kerja, ketika lagi nyetir, kita juga bisa merasakan lebih peka. Tuhan kayaknya bicara sesuatu dan yang ide-ide yang tadinya nggak kepikiran. Wow. Nah, saya rasa ada baiknya juga kita juga akan dengar Kak. Ada beberapa teman-teman yang saya baru-baru ini, sekitar 2 minggu ini saya ajak Cia maupun Nana. Jadi udah lama saya kenal mereka. Tapi baru-baru ini baru sekitar 2 minggu ini saya calling mereka. Jadi ketika saya calling mereka, ayo join sama-sama kita ngalamin yang namanya ibadah sejati. Nah, kita mau dengarkan sedikit dari Cia dulu ya. Bagaimana Cia bisa ceritakan pengalaman membangun ibadah sejati itu bersama-sama dengan komunitas, seperti apa yang kamu alami? Shalom teman-teman, nama saya Cia. Saya mau sharing tentang sebelum dan sesudah saya ikut Coram Deo. Nah, sebelumnya saya nggak ngerti Coram Deo itu seperti apa. Nah, setelah saya kontak sama mentor saya diajakin Coram Deo, yaitu doa pagi itu. Saya pikir kalau doa pagi itu sama doa biasa setelah bangun tidur memangnya bedanya seperti apa, atau juga sama-sama berdoa sama Tuhan. Nah, mentor saya menceritakan, dia sharing kalau doa pagi Coram Deo itu adalah bagaimana kita memprioritaskan Tuhan, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan. Betul. Kita mempersembahkan waktu kita bukan yang tersisa-sisa, bukan yang hanya
adanya aja. Tapi kalau kita setelah bangun tidur, kita fokus kita pertama adalah mengingat Tuhan. Amin. Kita menyembah Dia, kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Yes. Nah, sebelumnya itu sebelum saya ikut Koram Deo, saya sulit untuk bisa bangun pagi. Karena tentang faktor pekerjaan dan sekarang situasi corona juga ya, yang membuat saya ada alasan untuk bisa bangun siang. Nah, biasanya saya bangunnya itu di sekitar jam 9, jam 10 bahkan sampai jam 11. Nah, setiap hari seperti itu saya ngerasa ya udah kan hari-hari memang seperti itu. Toh juga kalau bangun pagi nggak ngapa-ngapain kan. Nah, setelah saya dikontak sama mentor saya untuk ikut Koram Deo, hari pertama, hari kedua saya mengalami pelan-pelan saya mengalami hadiratnya Tuhan sebelumnya saya belum pernah mengalami hal tersebut. Di mana saya Koram Deo itu saya doa pagi, saya diingatkan Tuhan, saya di flashback oleh Tuhan tentang masa-masa lalu saya yang hal-hal yang ada kepahitan yang belum diberesin. Itu tentang bagaimana dulu saya adalah anak broken home, saya dididik sama nenek saya. Dan pada saat saya kecil itu didikannya tuh sangat keras. Nah, saya seperti nggak dianggap seperti keluarga. Jadi saya mengalami kepahitan, saya mengalami luka hati dan kekecewaan dan hal-hal yang lain. Sampai saya Koram Deo, saya diingatkan kembali kepada Tuhan untuk mengampuni, untuk melepaskan segala semuanya itu. Saya mengalami hal-hal yang luar biasa sekali. Saya mengalami hal yang sukacita, merasa ada sesuatu yang plong, yang dilepaskan seperti batu yang berat itu. Nah, saya diingatkan kembali itu. Saya merasa ternyata kita persembahkan waktu kita berdoa untuk Tuhan bukan cuman sekedar di gereja, di komsel, tapi kita mulai dari melatih badan kita melatih kita punya roh. Kalau kita nggak pernah latih, nggak pernah kita membangun, ya nggak akan bisa. Makanya saya komitmen dengan tim-tim kompak saya bersyukur saya dimentorin. Saya ada tim-tim yang luar biasa sekali, yang saling support, yang saling membangun di Koram Deo itu. Saya mengalami hal-hal yang luar biasanya. Saya mendapat satu firman Tuhan, yaitu Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dari seketika itu saya melakukan hal-hal tersebut. Saya mengingat firman Tuhan itu, saya melakukannya tidak bersungut-sungut. Saya tidak berpikir kalau saya melakukan itu adalah kerugian saya, tapi sebaliknya semuanya saya lakukan untuk Tuhan. Terus bagaimana yang kamu lakukan setelah itu? Apakah setelah kamu diubahkan oleh Tuhan, hubungan kamu dipulihkan sama Tuhan, terus hidup kamu berubah nggak sekarang? Yes, tentu. Seperti apa perubahannya? Nah, perubahannya adalah saya dulunya sebelum Koram Deo itu, apalagi teman-teman dekat ya, saya nggak pernah bahas, sharing, perkatakan firman Tuhan. Saya nggak pernah, karena ada satu rasa, pertama malas, kedua gengsi, ketiga adalah saya ngerasa ada yang canggung, nggak enak aja karena itu. Tapi ketika saya Koram Deo, saya diingatkan oleh Tuhan, saya mau dipakai, tubuhku adalah tubuh Kristus, di mana saya melakukannya itu tanpa saya memikir dua kali. Saya juga langsung ke teman-teman dekat saya kontak semuanya, saya ajakin Koram Deo, dan puji Tuhan mereka ikut semua. Ya, wow, luar biasa. Baik, perubahan yang luar biasa sekali. Ya, kita dengarkan satu lagi ya dari Nana ya. Nana bisa ceritakan juga bagaimana pengalaman dulunya seperti apa? Ya, shalom ya, nama saya Nana. Dulu itu saya saya baru mengalami percaya Kristus selama corona itu ya. Nah, setelah itu kan saya merasa juga kayak biasa-biasa aja, belum ada perubahan di hidup saya. Kayak hanya baca doa, baca firman, berdoa gitu-gitu aja. Nah, setelah itu saya juga masih mendendam, terus saya sulit untuk memberi orang-orang yang kesusahan maupun orang lain. Semuanya tuh saya berpikir saya akan kekurangan. Nah, terus saya juga sulit untuk memberi kasih saya kepada orang lain. Nah, setelah saya ikut Koram Deo itu, saya banyak mengalami perubahan. Dari awal saya mengalami Tuhan mengingatkan saya atas untuk pemulihan orang-orang yang pernah melukai saya. Nah, setelah itu juga kan Tuhan juga menyembuhkan saya pada saat saya sakit. Nah, Tuhan itu
sembuhkan saya, dah puji Tuhan saya sembuhkan. Jadi Nah, waktu terus kamu lagi koram deo atau kamu lagi di dalam hadirat Tuhan, lagi nyembah Tuhan, kamu mengalami kesembuhan. iya, Wow, jadi saat Mengalami lagi nyembah Tuhan sakit kamu langsung sembuh. iya. Wow, sembuh. Puji mujizat, Tuhan. puji Tuhan. Saya waktu itu kan pas ke rumah koko saya itu sakit banget tenggorokan, terus pilek. Terus pas saya menyembah Tuhan itu tiba-tiba tenggorokan saya kayak udah nggak begitu sakit. Luar biasa. Terus pilek juga langsung sembuh. Wow, mantap. Puji Tuhan. Terus ketika kamu lagi nyembah Tuhan, Tuhan ingatkan apa? Kamu dapat gambaran apa yang Tuhan singkapkan masa lalu kamu seperti apa? Dulu kan saya kan juga pernah sakit hati sama keluarga saya gitu kan. Mereka kayak koko-koko saya gitu kan, ngata-ngatain saya yang hal-hal yang tidak pantas. Nah ketika itu saya belajar untuk mengampuni mereka. Mereka juga sayang sama saya. So otomatis kan mereka mungkin cara penyampaiannya salah gitu. Jadi ketika itu Tuhan ingatkan dan kamu mengampuni mereka. Ya, mengampuni Luar biasa. mereka. Setelah kamu mengampuni, terus kamu melihat apa lagi dan apa yang terjadi dengan karunia kamu? Nah saya itu kan pas waktu itu kan saya kan belum bisa bahasa roh, saya juga belum penuh Roh Kudus kan. Nah pada saat itu kan ketika berdoa pas yang saya itu kayak punya penglihatan Tuhan itu tumpang tangan kepala saya, terus saya itu tiba-tiba otomatis langsung itu bisa berbahasa roh. Wow. Dahsyat ya, bisa begitu ya, ajaib sekali. Nah terus akibatnya setelah kamu mengalami hal yang luar biasa itu, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mulai bersaksi atau kamu mulai ajak teman atau gimana? Iya, saya mulai bersaksi, terus saya mengajak teman itu koko-koko saya, asal saya. Nah dulunya kan saya nggak peduli itu kan. Nah ketika itu saya langsung mengajak, ayo ikut koram deo, ini bagus banget. Terus buat mereka kan waktu itu mereka lagi tawar hati. Jadinya saya berusaha untuk mengajak mereka untuk kembali kepada Tuhan. Wow, Tuhan ingatkan saya begitu. Wow, jadi sekarang mereka juga udah ikut ya? Iya, ikut koram deo sekarang. Dan hidup Puji mereka Tuhan. berubah nggak kamu lihat? Berubah. Wow, berubahnya apa? Boleh sedikit? Mereka pelan-pelan ada yang pemulihan juga. Mereka udah nggak saling cekcok sama keluarganya masing-masing juga. Wow, luar biasa ya. Ya, ajaib sekali ya Kak ya. Ya, ya. Dan saya dengar bukan hanya mereka ini ya, di networknya kamu banyak sekali ya. Banyak sekali Kak. Bisa ceritain nggak apa yang terjadi sesudah mereka praktek ibadah sejati ini? Ya teman-teman sekalian, bahwa praktek ibadah sejati yang kayak diajarkan mungkin sesuatu hal yang sederhana, tetapi ketika kami mulai mempraktekkannya, bagaimana kita benar-benar mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup yang tadi sudah dijelaskan, ketika kita korbankan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Benar sekali, Tuhan mulai singkapkan dosa, mulai singkapkan masa lalu, persoalan. Dan ketika kita mengakui, benar-benar terjadi banyak hal yang ayat kedua tentang bagaimana kita bisa berbeda dengan paradigma, dengan pola orang dunia yang dulunya. Dan kita bisa berubah juga, paradigma kita punya pemberubahan budi, jiwa kita itu bisa berubah. Itu ngalamin bagaimana ada banyak sekali teman-teman kita yang di dalam Komsel yang tadinya mereka mengalami kepahitan, mereka ketika doa Tuhan ingatkan dan mereka pemberesan. Ketika mereka pemberesan, hubungan dia dengan orang tuanya berubah. Ada yang udah lama sekali tidak pernah saat teduh, juga tidak mau juga ibadah dan juga pertemuan. Tetapi ketika waktu saya motivasi ikut doa pagi, wah dia mulai koram deo, dia mulai tinggal dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba dia melihat satu video bagaimana dulunya dia tertolak oleh karena ibunya, bagaimana memaksa dia sebagai anak pertama dari 3 saudara, jadi selalu dituntut untuk lebih, sehingga dia merasa apa aja salah. Dan papanya juga tidak perhatian, tidak fungsi rumah, sehingga dia tuh jadinya kepahitan, terluka sama orang tuanya, berakibat dia tuh emosi, selama emosi sama adik sama papa mamanya, berantem terus. Demikian juga dia lakukan hal yang sama di tempat kerja dia. Puji Tuhan hari itu ketika dia
berjumpa Tuhan, dia putuskan untuk mengampuni. Dan ketika dia mengampuni, dia mulai rekonsiliasi dengan mamanya. Hubungannya dengan mama pulih. Mamanya hari kedua, hari ketiga ikut minta join juga, ikut juga ngalamin yang gimana kok bisa kamu berubah. Dan mamanya sekarang aktif setiap hari ikut doa dan ikut juga berjumpa Tuhan. Dia mulai doain papanya sekarang ikut dengerin juga. Luar biasa sekali. Dan dia ketika lagi dalam perjalanan, lagi naik motor, Tuhan ingatkan bagaimana dia perlu pemberesan dengan teman kantor dia. Sampai kantor dia datang untuk pertama kalinya dia minta maaf sama teman-temannya. Teman-temannya kaget, apa yang terjadi dengan kamu? Tapi sejak hari itu semuanya jadi memperhatikan dia. Dan dia bilang, saya sangat-sangat nyaman tinggal di kantor saya. Kalau dulu saya merasa tidak nyaman, saya merasa semuanya jahat sama saya selalu curiga dengan yang lain. Sejak hari itu hubungannya berubah. Demikian juga dengan pasangannya berubah. Sekarang pasangannya juga tiap pagi ikut doa bersama, ikut juga ngalamin Koram Deo. Dan sepanjang hari Tuhan bicara loh. Bisa siang, bisa malam mereka bisa kontak. Oh, Tuhan ingetin saya ini. Jadi sebelum mereka melakukan apa-apa, mereka mulai untuk bertanya dulu kepada Tuhan. Saya juga ngalamin hal yang luar biasa. Ya, kamu bisa ceritain nggak tentang keluarga kamu dengan istri dan anak itu powerful Betul, sekali. Saya jadi Tuhan ingatin juga, sebenarnya saya konflik juga tanpa saya sadari. Saya sibuk layanin teman-teman, saya pelayanan, tetapi saya nggak punya waktu untuk benar-benar mentoring istri saya. Jadi istri saya nangis dan marah sama saya sampai nggak mau ngomong. Akhirnya saya coba, Roh Kudus ingatkan saya, ketika saya tinggal dalam hadirat Tuhan ingatkan saya rekonsiliasi. Ketika saya rekonsiliasi dengan istri bilang, kamu sibuk ngelayanin orang, muridkan orang, ajarkan orang. Saya juga rindu ngalamin apa yang kamu alami, tapi kamu gak pernah ajarin saya. Saya mentoring gak pernah sempat ngurusin anak. Ya kebetulan anak saya 6 Kak. Wih keren, 6. Jadi istri saya bilang setiap kali ibadah equipping dia ikutin cuma separuh. Anak yang kecil baru setahun. Jadi kalau nangis dia harus urusin anak. Jadi gak sempet bener-bener dengerin sampai tuntas equipping. Gak sempet dengerin ikut ibadah, gak sempet ikut komsel secara full, ikutnya setengah-setengah. Jadi akhirnya dia kemarah sekali sama saya. Tetapi Tuhan ingetin saya, harus saya pulihkan dia. Saya minta maaf, saya minta ampun, dan kita pemberesan. Ketika Tuhan bereskan kami, luar biasa. Besokannya istri ajak saya muridin anak saya. Anak saya yang pertama dan kedua sudah kita muridkan, udah ikut SPK, kita yang SPK-in. Anak ketiga istri ajak saya SPK-in. Jadi saya sama istri SPK-in, ajarin anak saya hari itu. Saya ingat hari Sabtu tanggal 4 Juli. Jadi kami mulai ajarin dia. Hari Sabtu itu kami ajarin dia keselamatan, dan dia terima keselamatan. Kita ajarin dia baptisan Roh Kudus. Dan ketika itu kita mau doain dia untuk baptisan Roh Kudus. Anak yang 8 tahun ini, ketika kita doain baptisan Roh Kudus, dia cuma senyum-senyum. 10 menit gak ada terjadi apa-apa. Tiba-tiba kita lagi connect lagi, Tuhan maunya apa? Kenapa begitu? Saat kita connect lagi sama Tuhan, kita naik lagi ibadah, Tuhan ingatkan, ini anak kecewa. Kita tanya, kamu kecewa apa? Dia kaget dan dia kemudian nangis. Apa yang terjadi? Kita tanya. Dia lihat bahwa dulunya kakaknya ngomonginnya kasar sama dia. Dia ingat adiknya itu pernah ngomongin dan lakukan hal yang buruk ke teman-teman dia, ngatain yang gak benar tentang diri dia. Maka dia benci, dan tiba-tiba dia bilang, saya lihat bagaimana saya cubit adik, saya pukul adik diam-diam tanpa sepengetahuan papa mama. Dia nangis dan dia minta ampun. Habis dia minta maaf sama Tuhan, dia langsung penuh Roh Kudus Kak. Wow. Saat itu juga penuh Roh Kudus. Setelah selesai itu transfer, istri saya mulai dijamah Tuhan. Tiba-tiba istri saya diingat bagaimana waktu mengandung anak ini, dia ingat waktu mengandung anak itu 9 tahun lalu. Waktu itu dia sakit parah dan harus operasi. Jadi dokter menyarankan operasi, tetapi kita ke Singapura cek, dan dokter cek itu CT scan abdomen, masukin cairan sampai 3 kali. Jadi ketika kita pulang, kita cek, kita hamil. Kaget. Saya tanya dokter, kandungan apa yang terjadi, harus bagaimana? Dokter bilang kalau ini CT scan sampai seperti ini 70% pasti meninggal, nggak mungkin hidup. Kalau Anaknya hidup ya? Betul. Kalau hidup pun ini akan kanker darah. Jadi itu satu dilema buat kami untuk pertahankan anak ini. Kalau tidak pertahankan itu dosa, tapi pertahankan susah. Tapi akhirnya kita juga waktu itu kita sungguh-sungguh doa. Nah, waktu dalam kondisi ketakutan itu,
waktu itulah istri saya bilang, waktu itu mengandung kamu kita ketakutan dan kita melakukan itu tanpa sengaja, dan itu mungkin menyakiti kamu. Jadi Roh Kudus ingetin, saat istri saya menyampaikan kepada anak saya kembali nangis lagi. Setelah selesai kita layani, kita doain, kita tanya apa yang terjadi. Dia bilang, Dedi, saya melihat hitam, gelap, saya sempit, saya takut, dibilang. Terus dia bilang, dibawa ke kandungan itu. Dibawa kandungan ya Kak. Wah, jadi waktu itu masih dia 3 minggu Kak di dalam kandungan. Jadi dia bilang, saya melihat ada telur putih, kemudian saya melihat ada kabel. Jadi dia nggak ngerti, dia bilang kabel. Jadi waktu itu dia bilang, saya mendengar ada suara CT scan dan saya takut sekali. Wow. Jadi itu ternyata penyebab kenapa dia jadinya orangnya tuh takut, cemas, khawatir, takut tidak ada yang perhatiin dia dan dia merasa nggak aman. Jadi itu ternyata penyebabnya. Sejak kita doain dia dan dia pulih, sekarang luar biasa Kak. Dia aus kepada Tuhan, dia tanya-tanya terus, dia belajar. Dulunya hafal ayat paling susah, sekarang hafal ayat 5 menit udah hafal. Cepet, jadi pinter anaknya. Dan terus juga mulai, kalau salah kita tegur, dia bisa doa dan dia bisa rekonsiliasi. Nggak ngelawan lagi Kak. Dan kemarin baru minggu lalu, hari Minggu, saya baru baptis dia juga. Haleluya. Thank you. Wow. Luar biasa sekali. Nah saudara, Alkitab berkata latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, baik untuk dunia yang sekarang maupun untuk dunia yang akan datang. Karena mengandung janji. Haleluya. Nah saudara, praktekkan ibadah sejati ini. Ya, mari kita mulai dengan diri kita saudara. Nanti saudara lihat hidupmu tidak akan sama lagi saudara. Ya, bukan cuma itu saudara, keluarga kita dipulihkan. Bukan hanya itu, bisnis kita dipengaruhi saudara. Ya, hidup kita saudaraku akan luar biasa mengalami transformasi. Saya doakan saudara. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Saudara, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.